Shalom, saudara-saudara sekalian. Shalom, brothers and sisters. Kita hari ini akan merenungkan satu dua bagian firman Tuhan, We're going to contemplate from two parts of the Word of God today. yaitu yang berkaitan dengan ini kalender gereja hari ini adalah minggu Infokafit ya, dan di dalam minggu Infokafit ini biasa kita merenungkan tentang pencobaan yang dialami oleh Kristus. And according to the calendar of the church, we are going to celebrate the Invocative Week, and it is about the temptation of Jesus, or the suffering. Kita membaca yang pertama dari Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. We're going to read from Hebrews chapter 4, verse Ya, 14 sudah bisa until mengikuti 16. membacanya dalam bahasa Jerman, saya akan membaca dalam bahasa Indonesia. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian pembacaan dari Ibrani 4, lalu kita membuka Injil Matius, We're going to read from Matthew yaitu pasal yang keempat. chapter 4. Kita membaca langsung dari ayat 3 ya. We're going to Dari read ayat from 3. verse 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. So as the Bible reading, let us pray. Bapa dalam surga, berkatilah perenungan pada hari ini. Our Father in heaven, bless our contemplation today. Berkati hamba-Mu yang akan menguraikan, berkati juga saudara-saudara yang akan menerjemahkan. Bless your servant as well as the translators. Berkati juga setiap kami yang mendengar, sungguh-sungguh kami menerima berkat dari Tuhan. Bless each and every one of us who hears. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In Jesus' name we pray. Amin. Amen. Sekali lagi saudara, pada minggu ini ada pokok Hauptgedanken biasanya yang direnungkan ini ya, pokok pemikiran yang direnungkan adalah bagaimana kita sebagai orang percaya kita bisa overcome temptation. So in this week's contemplation is how we as believers can overcome temptation. Nah, sebagai manusia tentu saja kita gagal di dalam hal ini ya, kita nggak bisa menang. Tapi di dalam Kristus, bersama dengan Kristus, ada pengharapan untuk bisa overcome temptation yang terjadi dalam kehidupan kita. Of course, us as humans, we are going to fail to overcome our temptations. But in Christ, we have the power to resist the temptation, to overcome the temptation. Nah, di dalam Ibrani pasal 4 ya, saya pikir ini kata-katanya cukup jelas ya. Di sini ada penggambaran Yesus Kristus sebagai imam besar agung. In Hebrews 4, it is quite clear Jesus here is a high priest. Di sini dikatakan dia telah melintasi semua langit. Here it is said he has overcome the ayat yang ke-14 ya. Jadi kalau sudah membaca ya Ibrani 4 ayat yang ke-14. Nah, ini mengingatkan kita seperti yang ada di dalam Matius pasal yang ke-28 ya. Mirip sekali.
So here it is said that Jesus has passed through the heavens, and it reminds us again Saudara, kalau of membaca, Matthew chapter 28. ini di dalam ayat yang ke-18 di situ dikatakan Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. And Jesus was told that he has been given the authority from Ya, all of sementara yang heaven di and dalam earth. Ibrani 4 ya ayat yang 14 dikatakan bahwa Imam Besar Agung itu telah melintasi semua langit. And here in Hebrews 4, it is said, a great high priest who has passed through the heavens. Jadi ini dua bagian ini sangat, sekali lagi ya, sangat mirip, sangat serupa. So these two parts are quite similar. Tapi kalau sudah membaca di dalam konteks Matius ya, Matius setelah mengatakan kalimat itu, ya karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan seterusnya. Itu jadi Great Commission ya ini ya. But the context in Matthew is it's about the Great Commission, that is to make the whole nations my disciples. Jadi waktu saudara membaca di dalam Ibrani di sini implikasinya adalah yaitu baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. So here it is said, let us hold fast to our confession. Ya, soalnya kehidupan kekristenan itu adalah satu pengakuan ya. Pengakuan baik di hadapan Allah tentu saja tapi juga di hadapan manusia. So a Christian life is a life that has a confession not only to God but among the humans as well. So waktu kita mengaku, waktu kita apa ini ya, bekenntnis ablegen ini kita perlu certain courage ya, kita perlu ya keberanian. When we confess, of course we need courage. Di dalam dunia ini sudah ada banyak tantangan, ya ada banyak story, naratif yang berusaha untuk menyerang kepercayaan Kristen. In this world, there are many challenges, many stories, many narratives that attack Christian life. Nah, panggilan kita tentu saja apakah di dalam hal ini ya kita berani mengaku iman kita atau kita ya terbawa, tenggelam, hanyut dibawa oleh narasi-narasi dunia itu. And our calling as Christians are to answer, to have the courage to answer to our call, to confess, or do we Sekali just lagi di drown dalam away? Ibrani 4 ini karena Yesus itu adalah Sang Imam Besar Agung yang telah melintasi semua langit, maka kita boleh ya, kita diundang untuk teguh berpegang pada pengakuan iman kita. And here it is said that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus. So it invites us to hold fast to our confession. Waktu dikatakan Yesus telah melintasi semua langit, ini sekali lagi ya, berarti dia memiliki kuasa ya di sorga. So Jesus who has passed through the heavens, it means that he has power. Tapi kita membaca di dalam ayat yang ke-15 ya, Yesus yang penuh dengan kuasa, ini adalah juga imam besar yang juga dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. So here, Jesus has power, but in the verse 15, it is said that he is able to Waktu kita sympathize biasa with our membicarakan weaknesses. tentang sosok yang powerful, ya ini yang sangat berkuasa, ya kita biasanya ya pikiran kita dalam menggambarkan ini sosok yang tidak tersentuh oleh penderitaan, oleh kelemahan. So when we talk about a high powerful figure, usually we connect it with an image that cannot sympathize with our weaknesses. Ya, tapi kalau saudara melihat di sini, ya memang betul sih ini ya Pak. Yesus memang di dalam hal ini dia tidak memiliki kelemahan ya, tapi dia bukan tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. And of course, Jesus did not have any weaknesses, but it doesn't mean that he is not unable to sympathize with them, with our weaknesses. Mengapa dia bisa punya midlife compassion ini ya? Karena dia sendiri juga telah dicobai. And why was he able to have the sympathy? Because he himself has been tempted before. Jadi sebagai manusia, Yesus itu sama dengan kita. Dia juga dicobai sama seperti saudara dan saya juga mengalami pencobaan di dalam kehidupan ini. As a human, Jesus also experienced temptation, just like you and me.
Hanya saja Alkitab mengatakan ini satu-satunya perbedaan adalah bahwa Yesus tidak berbuat dosa. But the only difference that the Bible states is that Jesus is without Nah, sin. justru karena dia tidak berbuat dosa, maka dia bisa menolong kita. And because he is without sin, he is the one who can help us. Ada solidaritas ilahi ya kalau sudah membaca dalam bagian ini ya. Maksudnya ini bagaimana itu Yesus itu yang berada di posisi kita, di tempat kita, merasakan ya apa yang dialami segala macam kesulitan dalam kehidupan manusia. There is a spiritual solidarity here where Jesus, in our positions, is able to sympathize with our weaknesses, to sympathize with our temptations. Orang seringkali bertanya ya, kenapa di dalam dunia ini masih ada penderitaan, sakit, penyakit, pencobaan dan sebagainya. Katanya Allah itu maha kuasa. People often say God is sovereign, but why does suffering still exist in this world? Ini adalah menggambarkan impian ya, pengharapan manusia yang keliru ya, mengharapkan semacam sosok Allah yang setiap kali mau ada kesulitan, penderitaan itu langsung harus digagalkan sehingga manusia itu nggak mungkin lagi atau katakanlah kebal terhadap penderitaan. It depicts, it shows that they have a misinterpretation of God, which they hope to nullify these sufferings and temptations so that they themselves can benefit from that. Tetapi jawaban daripada Alkitab, kita membaca bukan itu ya, itu bukan solusinya Alkitab gitu, itu bukan jawaban dari Alkitab. But that is not the solution from the Bible. Lalu kalau begitu, apa solusinya? Apa jawabannya? So what's the solution? What is the answer? Ya, kita waktu membaca di dalam Matius 4 tadi dikatakan bahwa ya Yesus sendiri juga mengalami pencobaan itu. In Matthew 4, it is stated that Jesus himself experienced these temptations. Sebelum kita dibebaskan daripada penderitaan, sakit, penyakit, pencobaan, memang kelak suatu saat kita akan dibebaskan dari hal itu. Tapi sebelum itu, before we are free of suffering and sickness, of course, that is the point that we will reach. But before that, Yesus mengunjungi kita dan dia juga mengalami hal yang sama dengan kita, yaitu pencobaan, ya, termasuk juga menjadi lapar di sini. Before that happens, Jesus came down and he visited us. He experienced the temptations as well. Here it is said that he was hungry. Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang mau tahu dengan penderitaan hidup manusia, bahkan dia sendiri juga mengalaminya ya di sini. Yesus ini adalah sang anak Allah dan dia mengalaminya. The God that we believe in wants to know our sufferings, and he also takes part in the sufferings that we experience. He's the Son of God, which experience just like us. Nah, sudah membaca di dalam ini ya Pak, Matius pasal 4 tadi Ibrani mengatakan dia telah dicobai. Memang betul, Injil mencatat dia memang telah dicobai. And in Hebrews 4, it is stated that he was tempted. He has been tempted. Apa sih pencobaannya kalau kita membaca dalam pencobaan yang pertama ya, dia disuruh ya si pencoba itu datang berkata kepadanya supaya Yesus memerintahkan batu-batu itu menjadi roti. What was the first temptation? It was when the tempter said, "If you are the Son of God, command these stones to become loaves of bread." Ya, kalau sudah membaca di dalam Keluaran, bukankah nggak terlalu salah ya ini proposal dari iblis ini, karena memang Israel sebagai anak-anak Allah kan mendapatkan roti di padang gurun. And it should be possible because the Israelites, the chosen people of God, should be able to receive. Itu Israel ini peristiwa ini ya, Yesus yang puasa 40 hari dan 40 malam ini mengingatkan kepada cerita Israel yang berjalan di padang gurun juga selama 40 tahun. Jadi ada motivic connection di sini ya, 40 dan 40. This has a connection with when the Israelites were in exile from Egypt, because here it is at 40 days
And at that time, Israelites were there for 40 years. Belum lagi ditambah dengan motif wilderness ya, motif padang gurun. Israel di wilderness, Yesus juga di wilderness di sini. And the background, the environment also had a connection. It was both in the wilderness. Ya, atau ya wilderness atau wilderness ya, kalau nggak tahu ya. Ya, jadi saya ini bagi pembaca Matius ya, mereka sangat mengerti bahwa ada koneksi sangat kuat ya akan kegagalan Israel ya di padang gurun yang juga dicobai, dan Yesus yang taat dan berhasil ya mengalahkan, overcome, widerstehen pencobaan ini. So the readers of Matthew are able to find the connection where the Israelites have failed, but Jesus succeeded. Lalu apa sih pencobaannya kalau gitu sekali lagi ya? Bukankah Israel memang diberikan roti di padang gurun? Kenapa Yesus nggak boleh mengubah batu ini menjadi roti? So what exactly is the temptation here? The Israelites were given loaves of bread, but why was Jesus not allowed? Or why didn't Jesus do so? Nah, saudara, ini pencobaannya sebetulnya adalah ya ini saya waktu di dalam kehidupan kita ini ada apa ya? Ada resources, kita ada fasilitas, kita ada apa ya? Pendukung di dalam kehidupan kita. Ini kita pakai untuk apa gitu? Kita pakai untuk memuaskan diri kita sendiri ya, atau kita tetap memprioritaskan bagaimana kita taat kepada Allah. So in our temptations, in our lives, we have resources, we have supporters, and how do you use them? Do we use them for our own personal benefit, or do we use them so that we are able to become more faithful to God? Sudah ini belakangan ini sudah membaca ya, cukup viral ya ini kejadian dari Ravi Zacharias yang ya semakin terkuak ya. And you know the viral story of Ravi Zacharias? Ya kita terpukul, kita sedih, bahkan kita juga jengkel, marah, kita juga ikut sedih dan berduka bersama dengan korban-korban yang dilecehkan itu. We may be sad, we may also be annoyed and furious towards the victims that. Tapi kalau sudah melihat di sini ya, ini bukankah ini sekali lagi ya, bukan pencobaan yang baru loh sebetulnya. But this isn't a new temptation. Waktu Tuhan mempercayakan di dalam kehidupan kita fasilitas-fasilitas ya, harta termasuk ya, begitu banyak akses, influence dan sebagainya. Kita menggunakan itu untuk apa, Saudara? Kita menggunakan itu untuk apa? When God gives us wealth, influence, and anything else, how do we use it? What do we use it for? Kalau kita abuse itu ya, kita menyalahgunakannya ya, apalagi untuk ya self gratifikasi kita sendiri ya, self befriedigung ya, whether seksual atau self befriedigung yang lain lah, apapun saja sih, kita berdosa di hadapan Tuhan. When we use it all for self gratifications, be it sexually or any other way, then we sin before God. Sudah perhatikan jawaban daripada Yesus Kristus di sini ya, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. But Jesus answered, "Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God." Kebutuhan jasmani itu memang penting dan real, itu real. Physical needs are real and of course important as well. Tapi jangan karena kita terus kemudian menjadi terlalu peka dengan kebutuhan jasmani sampai kita ini melupakan bahwa kita juga ada kebutuhan rohani. But let us not be too sensitive towards our physical needs that we forget that we also have spiritual needs. Yesus pada saat dia dicobai ini, dia itu setelah berpuasa 40 hari 40 malam ya. Maksudnya dalam keadaan yang tentu saja sangat lapar sebetulnya.
Of course, Jesus, after fasting for 40 days and 40 nights, he was in a situation where he was hungry. Tapi dalam keadaan seperti ini pun, dia tidak menjadi orang yang terus kemudian mau dimengerti. Ya wajar lah kalau di dalam saat seperti ini ya. Saya sudah capek puasa ini, sudah lapar sekali. Kalau saya mau makan roti segera, ya itu sangat understandable. Oh, tidak, Jesus didn't ask to be understood. He was in a situation. He didn't say that it is 40 days and 40 nights. I haven't eaten anything, so I need bread. Of course, I need bread. It's not like that. Di dalam keadaan seperti itu, ya, dia tetap ya mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. But in that kind of situation, Jesus still said, man still shall not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. Sudah banyak orang yang di dalam saat seperti sekarang ini ya sangat khawatir dengan keadaan pandemi yang nggak selesai-selesai. Memang mengganggu sih, saya betul itu. Tapi terus kemudian menjadi sangat peka dengan kebutuhan jasmani ya, dengan physical well-being ya. Tapi terus kemudian kurang peka bahwa dia juga memiliki kebutuhan rohani. This pandemic, people worry so much. Of course, it is something to be worried for, but they worry too much about their own physical being, their own welfare, that they forget they have spiritual needs as well. Ya, ada orang bahkan menulis dengan sinis di dalam saat-saat seperti ini ya. Kita nggak perlu gereja sih ya. Ya, kita nggak perlu farer gitu. Yang kita perlu itu sekarang medicine. Juru selamat itu sekarang bukan Yesus, tapi vaksin. And the people were cynical enough to say that we actually do not need churches. We do not need a pastor, but what we need is actually, medicine or vaccine. Eine religion gitu ya. Kita nggak perlu agama lah. Yang kita perlu yaitu kemajuan riset di dalam dunia medis. They do not need religion. What they said they need is technological advancement in the medical field. Sekali lagi, ini bukan pencobaan yang baru kan ya. Justru di dalam saat seperti sekarang, kita juga mengalami hal yang sama. And this is not a new form of temptation because we also experience this. Menarik, ini dari perspektif ada komentar mengatakan dari perspektif iblis memang ini adalah pencobaan. Ya. Commentary said that from the perspective of the devil, this is truly a temptation. Tapi dari perspektif Allah Bapa, ya ini bukan pencobaan, tapi ini adalah pengujian. But from the perspective of God the Father, this is not a temptation, but a test. Ya, ini adalah satu testing ya di dalam bahasa ini. Jadi lalu kemudian apa yang mau dites ya, mau diuji itu apa, Saudara? And what is being tested here? Saudara membaca ini ya, di dalam Pentateuch di situ ya, di dalam Ulangan pasal yang ke-8, Saudara membaca di dalam ayat yang ketiga. And I think it is from Deuteronomy. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar dan memberi engkau mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja tapi bukan dari roti saja tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Deuteronomy Chapter 8, verse 3, so he humbled you, allowed you to hunger, and fed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know, that he might make you know that man shall not live by bread alone, but man lives by every word that proceeds from the mouth of the Lord. Yes. Sudah tahu ini adalah ayatnya yang dikutip oleh Tuhan kita Yesus Kristus. These were the verses that are quoted by Tapi saudara Jesus. coba baca satu ayat sebelumnya. But try reading verse Yaitu ayat yang kedua. Saya membaca, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan sebetulnya kalimatnya lebih baik dan menguji engkau ya. LAI pakai mencobai
sebetulnya lebih tepat pakai istilah menguji engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. It said, and you shall remember that the Lord your God led you all the way these 40 years in the wilderness to humble you and to test you, to know what was in your heart, whether you keep his commandments or not. Jadi sudah di dalam saat-saat krisis ya, waktu kita lapar, waktu kita sakit atau pandemi seperti sekarang ini. So in times of crisis, when we are hungry or in this pandemic situation, kita tuh diuji, ya. Tuhan tuh menguji kita ya. Ini apa sih sebetulnya yang ada di dalam hati kita? God tests us to know what is in our hearts. Seringkali waktu kita kenyang, ya waktu hidup kita lancar, ya kita nggak teruji ya, kita pikir kita seperti kayak, oh saya cinta Tuhan, ya saya tahu manusia bukan hidup dari roti saja, saya tahu kok itu. Tapi bagaimana di dalam saat krisis justru? When we are full, when we have welfare, we may easily say that, yeah, the Lord is my God, but what would happen if we are in suffering times, when we are in temptation? Ya, atau ilustrasi yang paling sederhana, kalau saudara lagi nggak ada pandemi, terus kemudian kita mengatakan kalimat, manusia tidak hidup dari vaksin saja. I think semua orang mengaminkan, itu nggak ada persoalan kalimat itu. Ya memanglah, pasti manusia bukan hidup dari vaksin saja. Lagi keadaan nggak ada apa-apa maksudnya. And let's say we are all not in the pandemic. It is very easy to say, man does not live by vaccine alone. And probably everyone will say amen to that sentence. Because, yeah, at that time, they do not need vaccines. Betul, jadi dalam waktu pandemi, orang mengatakan kalimat itu, ya seperti dianggap, kamu kok agak nggak waras atau bagaimana ya, kamu ini out of your mind atau apa ya. Kita sangat perlu vaksin loh sekarang seperti itu ya. Ini mendadak jadi kebutuhan jasmani ini menjadi prioritas ya di dalam kehidupan manusia waktu krisis. And in times of crisis like this pandemic, when you say such a sentence, people may say, are you out of your mind? Because here they really prioritize their physical needs. Tapi sekali lagi, justru pencobaannya itu ada di sini gitu, pengujiannya itu ada di sini ya. Waktu kita di dalam saat krisis ini ya, apa sebetulnya prioritas di dalam hati kita itu apa? Gitu. But in this crisis, we are truly being tested. What is in our hearts? What is the priority in our hearts? Yesus mengatakan dengan jelas ya, ini prioritasnya adalah setiap firman yang keluar dari mulut Allah. And the priority, Jesus said clearly is all of the things that come out from the word, from the mouth of Cobaan yang kedua, apa yang menjadi pencobaan di sini ya, menjatuhkan diri ke bawah. And what is the second temptation here? Ya, ini lebih sederhana ya harusnya ya. Di dalam kehidupan ini, kita ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. And it is to throw yourself down. And in this life, we have lots of responsibilities to do. Ada bagian yang menjadi bagian kita yang kita harus kerjakan. We have a part that we need to do. Kalau kita nggak mengerjakan bagian itu, ya terus kemudian kita masih minta klaim janji Tuhan, Tuhan menopang saya. Ya ini namanya mencobai Tuhan, persis seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini. And if we do not do that part, but we only say like, yeah, God, please provide for me, then we are tempting God actually. Saudara like studi ya, nggak menggunakan waktu baik-baik, nggak belajar dengan tekun, tapi terus kemudian waktu ujian kita berdoa, oh Tuhan tolong supaya saya lulus, itu namanya mencobai Tuhan. Let's say you are in your studies, but you are not diligent and you're not faithful in studying. Then when the time of exam comes, you pray, God, please provide for me. Saudara bekerja nggak sungguh-sungguh, nggak betul-betul mendedikasikan diri saudara di dalam pekerjaan,
tapi terus kemudian saudara berdoa kepada Tuhan, oh Tuhan tolong supaya pekerjaan ini bisa langgeng dan saya nggak di retrench, saya nggak kena pecat, itu namanya mencobai Tuhan. You do not dedicate yourself to your work. You're not responsible. But when the time comes, you pray to God, God, please provide for me. Please help me in my workplace. Waktu kita nggak betul-betul menginvestasi waktu kita ya dengan keluarga kita ya, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak kita, terus kemudian kita berdoa, oh Tuhan tolong supaya keluargaku ini menjadi keluarga yang intimate, yang akrab, yang harmonis, itu namanya mencobai Tuhan. When we do not invest our time in our families, yet we pray, God, please allow my family to become an intimate one, then we are tempting God. Saudara perhatikan ya, sekali lagi, ada bagian yang adalah bagian kita yang kita harus kerjakan. We need to pay attention because there are parts that we need to do. Tanpa itu, kita nggak bisa bicara tentang janji Tuhan. Karena kita endangering ourselves, kita ini mencelakakan diri sendiri kok. And we are not able to talk about that because about the promises of God, because when we do not do that, because we are endangering ourselves. Ya, seperti di sini pencobaannya adalah kalau Yesus betul-betul mengikuti proposal daripada iblis, ya ini berarti memang mencobai Tuhan. And when Jesus followed the temptation of the devil, then he will tempt God the Father. Nah, saudara perhatikan juga ya, ini aja menjadi terbalik ya, karena sebetulnya ini siapa yang diuji oleh siapa ya harusnya. And it is a very weird situation because who is testing who is tempting who? Tadi kita membaca termasuk juga dari perspektif Deuteronomi ya. Allah itu menguji kita, apa yang ada di dalam hati kita, Dia menguji kita. And back from Deuteronomy, God is the one who tests us, who tests what is inside. Tapi di sini setan justru propose supaya kita yang mencobai Tuhan, kita yang menguji Tuhan, kita mencobai Tuhan bahkan ya. But here the devil proposes that we tempt God. Jadi ini menjadi terbalik, ini kita yang harusnya diuji kok malah kita jadi yang menguji Tuhan. So it becomes reverse, we are the one who should be tested by God, but here we tempt God. Apa ya? We test God. Orang yang nggak mengenal dirinya ya, nggak mengenal posisinya di hadapan Tuhan. And these kinds of people do not know their place before God. Ini ada teolog yang mengatakan seperti ini, Schweitzer dia bilang seperti ini dalam bahasa Inggris ya. Jadi kalau seandainya Yesus mengikuti proposal iblis, apa yang terjadi? And Schweitzer said, what would happen if Jesus followed the temptation of the devil? Saya kutip ini bahasa Inggris ya, kutipan dari Schweitzer. Yang terjadi adalah man may become Lord of God and compel him to act through the power of his faith. Akhirnya manusia itu dia akhirnya menjadi Tuhannya Allah. Dia menjadi tuannya Allah. Dan juga bahkan seperti kayak mengharuskan Allah gitu ya, membuat Allah itu wajib ya, oblige untuk bertindak ya melalui iman kepercayaannya. Jadi saya sudah beriman seperti itu, maka Tuhan harus bertindak sesuai dengan iman saya. And you make God obliged to hear what you have according to your faith. Ya, ini because jadi terbalik, kita yang seharusnya melayani Tuhan, tapi ini kita jadi menjadikan Tuhan itu jadi pelayannya kita kalau seperti ini. And in this case, we make God our servants. Kita yang seharusnya diuji, Tuhan itu mau mengetahui supaya kita menyadari apa yang ada di dalam hati kita. We are the one being tested so that God may know what is inside of our hearts. Bukan Tuhan yang perlu diuji, lalu kita mau tahu apa yang ada di dalam hati Tuhan. Hati Tuhan pasti beres. And we are not the one testing God because we do not need to know what is inside God's heart because there is nothing wrong inside God's heart.
memang ada ayat-ayat Alkitab ya, bahkan Tuhan sendiri mengatakan ujilah aku gitu ya, ada ya ini kalimat ujilah aku gitu ya. Tuhan sendiri menantang ya, ini manusia yang, tapi ini diberikan tantangan bagi mereka yang tidak percaya sampai Tuhan mengatakan kalimat seperti itu yang imannya sangat kecil, ragu-ragu, sampai Tuhan harus mengatakan ujilah aku. And of course, the Bible, it is also stated when God said, "Test me," because in that case, he needed to say that because the people had so much doubts. They could not believe in God, that God himself needed to say that. Misalnya saya mengambil ini ya, Maleakhi 3 ayat 10 yang terkenal itu ya. I'll read from Maleakhi chapter 10. Di sini Tuhan mengatakan, ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai ke berkelimpahan. Bagi siapa ya ini, bagi orang yang membawa persembahan persepuluhan ya. Now we will read from Malachi chapter 3 verse 10. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be a food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Begitu ragu-ragu ya, penuh dengan kekhawatiran waktu mereka itu persembahan ya, sampai nggak berani persembahan, takut nanti nggak cukup, kelaparan dan sebagainya. People are worried so much when they give tithes because they worry about if they do not have enough food for the day or anything else. Atau mereka mungkin menjadi terlalu pelit, serakah dan sebagainya, sampai nggak bisa memberikan perpuluhan, nggak bisa memberi persembahan, terlalu hitung-hitungan, kalkulatif. Yeah, they become too stingy and too calculative of their money, that they do not give out tithes. Tapi kemudian Tuhan mengatakan, ujilah aku, gitu ya. Maksudnya Tuhan mengatakan ya, ini seolah Tuhan mau mengatakan, Tuhan itu bukan berhutang kepadamu. Tuhan nggak mungkin berhutang kepadamu. But God said in verse 10, test me in this, and it shows that God does not owe us anything. Karena apa, Zoe? Karena yang kita berikan kepada Tuhan, Tuhan selalu membalas, dia memberi lebih banyak lagi daripada yang kita sanggup berikan kepada Tuhan. Because what we give to God, God will return that even more so than what we have given. Jadi saudara melihat di dalam bagian ini ya, waktu dikatakan ujilah aku, indeed sekali lagi ya, memang ada tempatnya, tapi ini bagi orang-orang yang ya ragu-ragu imannya, kecil imannya. And God said, test me in this, but this is directed towards the people who are of little faith, who have doubts in their faith. Bukan bagi orang-orang yang dengan sengaja mencelakakan dirinya sendiri dengan terjun bebas, lalu minta Tuhan menopang dia. Bukan bagi orang seperti ini, sudah tidak. Not towards the people who deliberately put themselves into danger, throw themselves so that they can see that God protects them. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu pencobaan yang dialami oleh Yesus Kristus di sini ya. Setan menawarkan semua kerajaan-kerajaan dunia dan kemegahannya. And the last temptation is when the devil offered him all the kingdoms and the glory of the world. Menarik saya kalau saudara ini ini semua kerajaan dunia, ini plural ya saya. Semua kerajaan-kerajaan dunia. And here it is said all the kingdoms of the world, and here it is in the plural tense. Nah, ini kontras dengan pengajaran Yesus ya, yang kontennya adalah the kingdom of heaven. Satu kerajaan sorga. And this is in contrast with what Jesus said. There is only one kingdom, one, and that is the kingdom of God. Ya, sudah perhatikan ya sekali lagi ini kerajaan dunia versus kerajaan sorga. So here it is all the kingdoms of the world against the kingdom. Ya, seperti kayak banyak variasi, banyak pilihan, banyak alternatif, dan yang pasti nggak pernah memuaskan, karena itu in plural. It's as if you have lots of choices, and you'll never be satisfied because there are many varieties to choose from. Tetapi kerajaan sorga itu hanya satu, ini simplicity of the heart ya. Saudara perlu fokus satu ini saja.
But the kingdom of God is only one, and you only need to focus on this one kingdom. Jadi kita juga mengalami pencobaan yang sama sekarang ya. Maksudnya kerajaan-kerajaan dunia dengan segala kemegahannya yang juga ditawarkan kepada kita. Atau kita mau berjalan di dalam jalan salib, yaitu Yesus Kristus sendiri. And we also experience these temptations. The world offers us many kingdoms, and the question is, do we want to follow the path of the cross? And that is apa sih itu like kerajaan Jesus. sorga ya? Kita tentu saja nggak bisa membahas di khotbah ini ya. What is the kingdom of God? Of course, we do not have the time to discuss it in this sermon. Tapi satu ayat saja, satu ayat yang paling dekat mungkin dengan ini ya, Matius 4, yaitu Matius 5, waktu Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. And here it is said in the verse 5, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. This is the closest depiction or definition that we have. Siapa yang memiliki kerajaan Allah, yaitu mereka yang miskin di hadapan Allah. Who has the kingdom of heaven? That is those people who are poor in the spirit. Kontrasnya adalah ya kerajaan-kerajaan dunia ini sabda bahagianya jadi seperti ini, And this is in contrast with the people who are in the kingdom of the world. Yaitu berbahagialah orang yang kaya di hadapan manusia, karena mereka lah yang punya kerajaan-kerajaan dunia. Blessed, here the narrative is, blessed are the people who are rich before the humans, for they have the kingdom of the world. Gak bisa lebih kontras lagi ya di dalam hal ini. Cannot be even more contrasting in these two Apa parts. yang saudara kejar di dalam kehidupan ini? What are you chasing in your life? Apakah kita sungguh-sungguh mendedikasikan seluruh kehidupan kita ya ini berjalan di dalam cerita hidup, di dalam kisah kerajaan sorga, kerajaan Allah, atau kita lebih tertarik dengan kerajaan-kerajaan dunia dan segala kemuliaannya? Do you take part? Do we want to contribute towards the kingdom of God, or do we just see that the kingdom of the world is more attractive? Saudara perhatikan ya, kerajaan sorga ini diberikan kepada mereka yang miskin in spirit ya, atau miskin di hadapan Allah. Again, the people who have the kingdom of heaven are those who are poor in spirit or poor before God. Maksudnya mereka yang sadar bahwa mereka itu sangat membutuhkan ya Allah sebagai kebutuhan rohani mereka. Here they realize that how they are in need of God and to fulfill their spiritual needs. Gak semua orang miskin saya otomatis mempunyai keterbukaan seperti ini. Does not mean that every poor person has this kind of ada orang miskin yang meskipun dia miskin tetap saja cinta uang, tetap saja serakah, tetap saja dia kepingin mengejar uang, sama saja. There are poor people who in their poverty still chase after money. Makes no difference. Makanya di sini dikatakan ini bukan sembarang poor, tapi poor in spirit ya di sini dikatakan. Therefore, it is here, not said here, blessed are the poor, but blessed are the poor in spirit. Jadi orang-orang yang seperti ini, inilah orang-orang yang memiliki kerajaan sorga. These are the kinds of people who will have the kingdom of heaven. Mereka ini nggak bisa ini bukan orang-orang yang potensial great achiever atau orang-orang yang hebat elit, bukan, ini orang-orang yang miskin di hadapan Allah. These people are not do not have potential to be great achievers, but they are poor before God. Tetapi orang-orang seperti ini justru yang kepada mereka diberikan kerajaan sorga. And these kinds of people will be given the kingdom of heaven. Apakah kita termasuk orang yang disebut berbahagia seperti ini gitu? Karena kita menyadari kebangkrutan rohani kita. Are we these kinds of people? Are we blessed because we realize that we are poor in spirit? Kalau jawabannya ya saudara dan saya adalah orang-orang yang berbahagia. When the answer is yes, then we are blessed.
Ya, tetapi celakalah saudara orang yang mengejar kemuliaan, kemegahan kerajaan-kerajaan dunia. But woe to those people who chase after the world and its riches and all of its glory. Saudara, hidup ini terlalu singkat ya. Kita jangan menyia-nyiakan untuk hal-hal yang nggak lasting sebetulnya, nggak bertahan. Let us not waste our lives for things that are based out of lust and are temporary. Saudara perhatikan orang-orang yang tertarik dengan kerajaan-kerajaan dunia itu nggak mungkin menyembah Allah dengan benar. Mereka akan jatuh kepada idolatri. People who are interested in the glory of the world will not be able to follow God, and they will fall into adultery. Yesus menjawab, ya, Yesus menghardik iblis, enyahlah iblis, ya. Kepada Tuhan Allahmu saja engkau harus berbakti, engkau harus beribadah. And Jesus said, "Begone, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and him only shall Jadi you serve." sekali lagi saya ini cerita ya, menghidupi cerita kerajaan sorga ini sangat berkaitan dan nggak bisa dipisahkan dengan penyembahan yang benar. So the story of the kingdom of God cannot be separated with a true worship, a faithful worship. Waktu kita tertarik, waktu hati kita terikat dengan idols, ya, itu kita sebetulnya sedang bergerak ke arah kerajaan-kerajaan dunia. Let us not make our hearts attracted towards the glory of the world, the kingdoms of the world. Tetapi kita nggak harus mengalami itu, saya, karena di dalam Kristus ada kemenangan. And we should not experience that because we know that in Christ there is victory. Saya kembali lagi kepada Ibrani 4 ya, sekarang ayat 16, ayat yang terakhir. And I will come back to Hebrew 4, the last verse. 16. Setelah ayat 15 dikatakan, memang Yesus telah dicobai, dia dicobai juga, sama seperti kita, hanya tidak berbuat dosa, berarti dia mengalahkan pencobaan. And in verse 15, it is said that Jesus has been tempted just like how we have been tempted, yet without sin. That means Lalu that kemudian ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. That means Jesus has victory. And verse 16, let us then with confidence draw near to the throne of grace. Ya, throne der Gnade, itu Luther pakai istilah yang mungkin agak arkaik ya, dia bilang ini ya, Gnadenstuhl, ya. Ini apa, takhta kasih karunia, itu istilah yang baik sekali ya, Gnadenstuhl. And Luther used an archaic definition in the German. Ya, ala Luther ya, maksudnya Luther pakai istilah itu. Jadi kita bisa dengan penuh keberanian menghampiri ya Gnadenstuhl itu ya. That we may have the courage to approach that Gnadenstuhl or throne of grace. Jadi ada implikasinya, Yesus menang mengalahkan pencobaan, maka kita ya dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. So Jesus was victorious over his temptations, and let us then have the confidence to approach the throne of grace. Nah, saudara perhatikan, penulis surat Ibrani tidak mengatakan karena Yesus telah menang, ya, karena Yesus nggak berbuat dosa, lalu terus kemudian implikasinya maka kita juga pasti menang. Itu bukan dikatakan di ayat 16 ya, bukan. But the verse 16 does not say, it is not the implication that because Jesus has won, then we also will win. Tapi yang dikatakan di sini yaitu kita boleh menghampiri takhta kasih karunia. But what is being said here that we are able to approach the throne of grace. Maksudnya apa, saya? Ya betul, kita memang bisa menang bersama dengan Kristus. Tapi kalau itu pun terjadi, itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. And of course we can win with Christ, but all of that is only through the mercy and grace of Christ. Tapi kita, kamu terjemahinnya versagen ya. Tadi saya ngomongnya justru kita menang maksudnya ya. Iya, kita memang betul kita bisa menang, tetapi kalaupun itu terjadi itu semata-mata karena berkat pertolongan kasih karunia belas kasihan Tuhan. We can win, but it is only through the mercy and grace of God.
Ya, jangan menjadi orang Kristen yang congkak, ya. Makanya di dalam doa Bapa kami dikatakan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. And do not be arrogant Christians. And even in our Lord's Prayer, it is said, do not bring us into temptation. Kenapa supaya kita mendoakan kalimat ini padahal kita tahu di dalam hidup memang nggak luput juga dari pencobaan. Lalu poinnya apa? Saya mesti tetap minta jangan membawa saya ke dalam pencobaan. Akhirnya juga ke dalam pencobaan juga gitu kan. Ada orang mungkin tanya seperti itu. But why do we even bother to pray for this? Because of course life isn't free of temptations. So in the end, we will experience temptations. Nah, saudara Why do perhatikan we need ya, to ask? doa itu bukan dimaksudkan supaya setelah kita berdoa lalu kita yakin bahwa kita nggak mungkin akan pernah mengalami pencobaan. Bukan itu maksudnya. It's not meant to make us believe that after praying there will be no temptations happening. Tapi doa ini mau mengingatkan kita ya, kamu jangan sombong menantang pencobaan. But here it is more towards you should not be arrogant that you should deny or to deny. Karena dengan kekuatan kita sendiri bisa dipastikan kita pasti gagal, so. Because when you face your temptations by yourself, you will fail. You'll fail. Ayat itu boleh di-connect juga dengan Ibrani 4 ayat 16 ya. That verse can also be connected to Hebrews 4 verse 16. Kita berdoa kepada Tuhan jangan membawa kami ke dalam pencobaan dalam kurung sebab kami ini sangat lemah. That we pray to God to not lead dan karena itu kami mau menghampiri tahta kasih karunia-Mu supaya kami menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kami pada waktunya. Because we are weak and therefore we ask so that we are able to approach the throne of grace, that we may receive mercy and grace from God. Nah, inilah orang-orang yang akan mengalahkan pencobaan bersama dengan Kristus, di dalam Kristus. These are the people who will be able to find victory in temptations in Christ. Lagi ini minggu info COVID kita merenungkan tentang pencobaan ya, dan dalam hidup ini memang kita nggak terlepas daripada krisis yang juga sekaligus adalah pencobaan bagi kita. And in this info COVID week we contemplate about temptations which we are not free from it. Tapi lihatlah, pandanglah kepada Yesus. But direct your hearts towards Christ. Dia mengalahkan pencobaan dan dia menang. He faced temptations and he overcame it. Mari kita beriman kepada dia. Let us have faith in him. Tuhan memberkati kita semua. God bless each and every one of us. Pak Thomas untuk menutup di dalam doa. I will pray. Let's pray. Father in heaven, we thank you for the sermon today. Pray, Father, in our temptations, we pray that we not only see our physical needs, that we are not sensitive to our spiritual needs. Father, we also pray, Father, that we may not be attracted by the kingdom the world has to offer. Father, we pray that just like Jesus, we pray that we may have the strength, that we may rely on him, Father, that to overcome these temptations. Pray that we may realize how poor we are in the spirit, that we need you, that we ever so need you. Leave us all into your hands. In Jesus' name we pray and give thanks. Amen.